nafsu dititipkan di tubuh kita. Bahkan katanya Nabi, alladzi baina jambai, yang ada di antara dua dadamu. Nafsu itu ada di dalam tubuh kita, nafsu. Nah, kalau binatang memang tidak punya akal, wajar kalau binatang tidak duit di sini, ku wajar. Bisa niki ono menungso awan-awan, oh nak Surabaya ini terutama bulan Ramadan balbul. Iki opo mosok datang bulan wong lanang iki. La ilaha. Waktu adzan kalau sampai tidak mau sholat di masjid ya jangan di luar rumah. Nongkrong nak luar rumah. Waktu adzan sik nak kiras nggih. Cek wifi-an iki jagone. Waktu adzan la ilaha, tidak ada malunya lagi. Terang-terangan menyatakan dirinya itu tidak sholat. Nah, coba kalau waktunya adzan kita masuk ke dalam rumah meskipun kita nggak mau ke masjid, tapi kalau ke masjid wah luar biasa. Amalnya umat Nabi Muhammad ini akan membuat kagum para nabi, para rasul kelak di hari kiamat. Nanti kelak di hari kiamat ada sekelompok umat Nabi Muhammad dibangkitkan oleh Allah dan berjalan masuk surga, wajahnya terangnya bagaikan matahari, sinarnya bagaikan matahari. Yaghbituna al-anbiya wal mursalun, sampai-sampai para nabi itu iri, tapi iri yang positif. Iri yang positif itu mengharapkan kebaikan yang ada di saudaranya, tapi tidak mengharapkan kebaikan itu hilang dari saudaranya. Itu iri yang positif, namanya ghibthah dalam bahasa Arab. Tapi kalau iri yang negatif, mengharapkan kebaikan Allah yang ada pada diri saudaranya dan mengharapkan kebaikan tersebut hilang dari saudaranya muslim. Ini iri yang negatif. Ini baru yang namanya hasud. Sampai-sampai disebut dalam hadis yaghbituna, para nabi itu iri dengan umatnya Nabi Muhammad. Mereka tanya kepada malaikat, man hum, siapakah mereka? Jalan gagah, berani, wajahnya terang bagaikan matahari. Mereka adalah, apakah mereka para malaikat? Bukan, senes. Bukan malaikat, dedek malaikat. Ahumul anbiya wal mursalun, apakah mereka nabi dan rasul? Bukan. Siapa mereka? Mereka adalah umat Nabi Muhammad yang mana amal ibadah mereka masuk masjid sebelum masuknya waktu. Sekarang tukang adzan kadang-kadang telat nggih. Masuk masjid sebelum masuknya waktu. Sebelum masuk waktu sudah di masjid. Padahal kalau kita lihat, anggaplah kalau kita sholat di masjid 5 waktu itu sholat kita 1 jam, 5 jam satu hari. Susuke sing luwih akeh, betul. Sik 19 jam. Kemudian datang rombongan kedua, wajahnya bersinar bagaikan bulan di malam bulan purnama. Kembali para nabi ini iri, tapi iri yang positif tadi. Siapa mereka? Malaikat bukan, nabi rasul bukan. Mereka adalah umat Nabi Muhammad yang mana mereka masuk masjid bersamaan dengan masuknya waktu sholat. Amal ibadah ini itu gak sodako, tapi yo poso yo poso. Nggih, zakat yo zakat, haji ketika mampu haji. Misalnya gak sodako, apa maning sing soda? Sing soda. Kemudian datang yang ketiga, wajahnya bersinar bagaikan bintang. Bintang kan sih lumayan sinar, nggih. Siapa mereka? Mereka umat Nabi Muhammad yang mana amal ibadah mereka masuk masjid setelah masuknya waktu sholat. Memang disebutkan di dalam hadis ini para laki-laki karena memang yang disunahkan untuk sholat berjamaah di masjid adalah kaum laki-laki. Ketika Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, lebih afdol mana sholat bagi wanita? Sholat bagi wanita lebih afdol di rumahnya. Yeah. Lebih afdol. Tapi kalau mau ke masjid, monggo, nggak ada larangan. Gak tahu Rasulullah ngelarang wong wedok mlebu masjid, gak tahu. Nggih. Cuman kalau Jumat ojo sakno sing lanang. Nggih. Wong sing lanang mari sholat Jumat mulai ku luwe pengen mah. Nek bojone melok sholat Jumat kapan masake nggih. Dan juga kalau perempuan
perempuan juga ikut sholat Jumat nanti bersentuhan dengan laki-laki yang lain, wudunya batal. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, disinilah kita lihat betapa syariat Nabi sungguh sempurna, sehingga para nabi dan para rasul di zaman mereka, ketika mereka masih hidup, ketika diberitahu kemuliaan umat Nabi Muhammad, mereka semuanya minta menjadi seperti kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah tanpa minta. Kira-kira ono sing eling tahu daftar jadi umat Nabi Muhammad? Tahu, tanpa minta gitu. Allah yang telah menentukan kita, memuliakan kita untuk menjadi umat Islam. Dan ini disadari oleh para sahabat. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, wah luar biasa kayanya Sayyidina Umar, pernah membuat patung itu dari kue, saking sugih, saking keakean duit. Wong zaman sakniki keakean duit kan kadang-kadang digawe maksiat, betul. Padahal nek sampean akeh duit hadiro majelis hermania gawe nyumbang nggih. Ono sedekah berjalan, ono apa jenenge? Surban berjalan nyumbang gawe majelis. Sedekah ini akan bermanfaat bagi kita. Orang yang sudah mati di alam kubur, begitu dia di alam kubur melihat pahala sodako, iki wong mati sing tahu sodako, minta kepada Allah apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, delok pahalane sodako sing luar biasa. Seandainya kau tunda kematianku meskipun hanya sedetik, 2 detik, jaluk ditunda sedetik 2 detik. Karena apa? Wis ndelok pahalane sodako. Ya Allah, tundaan kematianku sedetik 2 detik, fa asaddaqa, aku akan bersedekah ya Allah. Kenapa? Karena dikatakan oleh para ahli tafsir, amal ibadah yang mungkin dilakukan dalam sedetik 2 detik adalah sedekah. Apa sholat ya gak sempat, apa poso ya gak sempat, tapi sedekah sempat, keluarkan duit di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena orang yang sudah mati di alam kubur ini yang pernah sedekah, diperlihatkan oleh Allah betapa besarnya pahala sedekah. Sing sedekah sing nyesel, sing gak sedekah, waduh. Tambah gigi jari, gigi jari tangan, gigi jari sikil kamu. Nyuwasale luar biasa. Nah hadirin hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berwasiat kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ojo takwa nak ngarepe wong tok, nggih. Ojo takwa nak ngarepe mertua tok, nggih. Ojo takwa, wah aku bertakwa nek kelihatan wong. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda. Kenapa? Karena Allah selalu ada. Allah selalu mengawasi. Allah selalu memperhatikan, dan Allah akan membalas semua apa yang kita lakukan. Bahkan setiap amalan, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Sekecil apapun, sekecil atom niat wong garu tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang di Bani Israel, dia melihat padang pasir yang luas. Dia mengatakan dalam hatinya, seandainya padang pasir yang luas ini dijadikan gandum oleh Allah dan itu adalah milikku, maka gandum ini akan aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gandum sak padang pasir, Masya Allah. Padang pasir itu seluas lautan kan? Maka Allah mewahyukan kepada Nabi di zaman itu, katakan kepada hambaku fulan bin fulan, aku sudah menerima sedekahnya. Padahal gak sedekah, cuman nih iki tapi memang sing gak duit iki. Tapi sing duit gak sedekah ambek duit wah.
iki harus isi nabe harus isi nabe Fir'aun itu musuh Allah nomor 1. Semua musuhnya Nabi disebut Fir'aun. Tapi Allah masih menyenangi satu sifatnya Fir'aun, yaitu loman, dermawan, sehingga dibalas oleh Allah. Dibalas apa? Namanya disebut di dalam Al-Qur'an. Sampai baca Al-Quran pasti ono jenenge Fir'aun. Betul? Betul. Ono musuh Allah yang tingkat kemaksiatannya jauh di bawah Fir'aun, jenenge Namrud. Musuhnya Nabi Allah Ibrahim. Kira-kira sampai pernah menemukan nama Namrud dalam Al-Quran? Pernah tak? Al-Qurannya cetakannya salah itu berarti. Nggak ada namanya Namrud dalam Al-Quran. Ketika Nabi Allah Ibrahim nantang Namrud, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Wahai Namrud, kalau memang patung-patungmu ini adalah Tuhan, Allah itu menerbitkan matahari dari timur, maka perintahkan si patung-patung ini untuk menerbitkan matahari dari barat. Fabuhitan ladzi kafar, maka membelalaklah mata orang yang kafir itu. Namanya nggak disebut oleh Allah, bahkan disebut orang yang kafir. Kenapa? Karena Namrud meskipun tingkat